يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lanjutan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, membahas prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah di masalah as-salat khalfal barri wal fajir, yaitu masalah salat di belakang imam yang al-bar, yaitu yang baik, yang soleh, dan juga salat di belakang imam yang fajir, itu yang fasik. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, jazakallah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata, wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Kita memandang bolehnya salat di belakang siapapun imam, baik yang saleh maupun yang fasik, dari kalangan ahli qiblah, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Selama imam ini muslim, kendati pun dia fasik, maka sah salatnya, baik salat imamnya maupun salat kita sebagai makmum. Dan juga wa ala man mata minhum, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah memandang bolehnya mensolati orang yang wafat dari kalangan mereka, yaitu yang wafat baik dari kalangan yang saleh maupun mayit yang dikenal fasik, selama masih muslim, tidak keluar dari Islam. Maka di sini akan kita bacakan beberapa keterangan dan ta'liqat dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah dalam kitab Al-Hidayat Ar-Rabbaniyah fi Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi masalah salat ini, boleh kita bermakmum atau boleh kita menjadi makmum di belakang imam, baik imam itu saleh maupun fasik, dan ini termasuk di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena memang ini masalah fikih, salat ya fikih. Tetapi betapa beberapa permasalahan fikih itu masuk dalam masalah prinsip Islam dan juga akidah, juga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, disebabkan penyelisihan terhadap hal yang notabene adalah perilaku ahli bid'ah, dan orang-orang menyimpang. Karena dikatakan oleh beliau, fa inna ahlal bid'ah la yarawna as-salata khalfa a'immatil jawri wala khalfal fussaqi. Karena
para pendaku bid'ah, mereka tidak mau sholat di belakang imam-imam yang zalim. Mereka tidak mau sholat di belakang imam yang zalim. Dan juga lebih luas lagi, mereka tidak mau mengakui kepemimpinan presiden atau imam yang zalim. Dan ini adalah pandangan ahlul bid'ah, pandangan ekstremis yang sekarang cukup bertebaran pandangan seperti ini. Wala khalfal fusaq, dan sebagian ahlul bid'ah mereka tidak mau salat. Maksudnya tidak mau di sini memandang tidak sahnya atau tidak bolehnya salat di belakang imam yang fasik. Ya, di belakang imam yang zalim mereka memandang tidak boleh. Di belakang imam yang fasik mereka pandang tidak boleh. Kenapa? Li'annal fasiqa kafirun 'indal khawarij. Karena orang fasik bagi orang-orang khawarij, ekstremis, itu kafir. Jadi orang-orang khawarij ini mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar, orang-orang fasik. Dan juga wa 'indal mu'tazilah, bagi para pegiat atau pengidap mazhab Mu'tazilah dalam akidah, bagi mereka orang yang berdosa besar itu bukan muslim, bukan mukmin. Kata mereka orang-orang yang fasik, kata Mu'tazilah, orang yang fasik itu keluar dari keimanan tapi tidak sampai masuk ke dalam kekufuran, tapi di neraka nanti akan diabadikan di neraka. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Ahlus Sunnah berlaku adil dan yang paling insaf, paling menenangkan. Bagi Ahlus Sunnah, kita boleh menjadi makmum dan sah menjadi makmum jika berimamkan orang fasik, imamnya fasik atau imamnya zalim. Misal kita tahu imam ini dia suka caplok tanah orang misalnya. Ya, kita tahu imam ini seperti itu kelakuannya di muamalah antar manusia. Atau imam ini suka berkata jorok secara publik misalnya, dan ini kefasikan. Atau imam ini melakukan perzinahan misalnya. Ya, walaupun tentu lebih afdal kita berimamkan dengan imam yang saleh, tetapi kalau kita salat di belakangnya maka salat kita sah dan tidak berdosa. Salat di belakang, dosanya dosa dia, itu dosa di luar salat, ya. Dan masalah salat ya udah kita berimamkan dengannya. Kemudian adapun bagi Ar-Rafidah, Syiah Rafidah, war-Rafidatu la yarawna illa as-salata khalfal ma'sum. Orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah Itsna Asyariyah, mereka tidak membolehkan salat berjamaah kecuali salat di belakang imam yang ma'sum, imam yang terjaga dari kesalahan. Ya, mereka tidak membolehkan salat kecuali salat di belakang imam yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Walaupun mungkin di Rafidah versi kontemporer sekarang mungkin ada pendapat lain di antara mereka, tetapi asalnya Syiah Rafidah itu tidak akan mau berimamkan dengan imam yang menurut mereka tidak ma'sum. Nah, imam yang ma'sum bagi mereka adalah yang diangkat oleh para imam mereka ya sekarang juga, ya. Para mu'ammam, yaitu yang pakai imamah dari kalangan Syiah yang mereka anggaplah ulama-ulamanya, ya, dianggap maksum oleh mereka, terjaga dari kesalahan. Maka mereka baru mau berimamkan dengan ini. Kenyataannya kalau kita melihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, terutama di masa-masa liburan, akan kita dapatkan sebenarnya banyak orang Syiah yang sholat di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW di Madinah atau di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Mereka banyak, ya, namun terdistorsikan karena berkumpul atau membaur dengan Ahlus Sunnah. Mereka ada yang berasal dari Bahrain, ada yang berasal dari beberapa tempat di Saudi, ada yang berasal jelas dari Iran, ada yang berasal dari Irak, yang mana mereka salat dan tata cara salat mereka sebenarnya berbeda. Namun mayoritas mereka tidak menampilkan tata cara salat mereka terang-terangan. Tidak menampilkan tata cara salat mereka terang-terangan yang kalau kita lihat takbir apa angkat tangan kayak gini-gini.
Ya, kemudian pas duduk di antara dua sujud atau menuju ke atau sebelum salam atau duduk tasyahud, ya mereka begini 3 kali seperti itu. Ya. Dan juga biasanya setelah ruku' dan i'tidal mereka tiba-tiba berdoa seperti ini. Ini yang tampak dari mereka. Namun banyak dari kaum muslimin itu tidak ngeh gitu kalau di sampingnya itu ada orang Syiah sedang sholat. Dan juga mereka berkeyakinan sholat tidak sah kalau di atas selain dari asal bumi, yaitu tanah atau batu. Kalau sholat sujudnya tidak di turbah yaitu semacam dari batu atau dari tanah, itu mereka menganggap tidak sah. Kalau di seperti ini sah bagi mereka. Namun kalau di karpet, ya di karpet atau sajadah itu tidak sah, melainkan harus ditaruh semacam turbah bulatan gini, kemudian jidatnya nempel di bulatan itu. Nah, itu tata cara mereka. Nah, kalau misalnya ternyata di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang berkarpet, ya berkarpet, dan mereka berusaha untuk membaur dan tidak kelihatan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa diri mereka Syiah, maka mereka sebelum sujud itu biasanya akan diam-diam naruh turbah di bagian jidat sujud, tempat sujud mereka, dan tidak kelihatan. Kemudian pas ketika bangkit dari sujud mereka ambil sebentar, kemudian sujud mereka taruh lagi, karena bagi mereka itu tidak sah kalau sholat sujudnya di atas karpet. Itu seperti itu. Atau mereka akan sholat di karpet, ya, tapi agak majuan dari soft biasa, agak majuan. Ini di sholat sunnah. Kalau di sholat berjamaah maka mereka berusaha satu soft dengan kaum muslimin, karena kalau nggak satu soft majuan dikit pasti akan kelihatan bahwa mereka itu beda sendiri dan Syiah. Jadi mereka kalau misalnya kita lagi duduk menunggu azan atau nunggu iqamah, nunggu qomat, itu mereka mungkin sholat sunnah atau sholat apa, maka mereka tata cara sholatnya agak berbeda, ya sedikit digerakkan tangannya berapa kali gitu, dan kemudian ketika sujud atau ketika sholat mereka memang agak kedepanan sedikit, ya setengah dari karpet mereka maju ke depan, sehingga nanti jidat mereka ketika sujud itu mengenai lantai. Karena di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram biasanya karpet itu tidak full semua nempel. Satu soft, kemudian ada space, ya untuk ubin lantai, kemudian baru soft berikutnya, karpet berikutnya, kemudian ada space lagi mungkin sekian sentimeter. Nah, mereka maju sedikit, ya, untuk bisa nanti ketika sujud itu langsung ke bumi. Maksudnya ke bumi di sini ke unsur bumi seperti batu atau tanah, seperti itu. Dan itu tampak, dan kadang Anda perhatikan seperti itu, ini orang Syiah, ya. Namun ajaibnya mereka masih mau, sebagian mereka masih mau sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang mana imamnya imam Ahlus Sunnah. Entah itu sebagai taqiyah, pura-pura supaya terlihat seperti orang Ahlus Sunnah, atau bagaimana, wallahu a'lam. Ya, tetapi mereka seperti sholat bareng dengan kita. Ya. Dan suatu ketika Anda perhatikan itu, dan kemudian Anda tanyakan langsung ke mereka, ada beberapa dari pemuda-pemuda ini yang sholatnya agak aneh. Anda langsung tanyain, anta Syi'i, kata Anda. Anta Syi'i? Enggak penting gitu bahasa Indonesia, enggak penting pertanyaan itu gitu. La qul anta Syi'am la. Ajib, jawab aja. Antum orang Syiah atau bukan? Enggak mau mengakui, enggak langsung gitu loh. Enggak mau mengakui langsung. Karena ketakutan kalau ketahuan bahwa dia Syiah. Ya, dan umumnya kaum muslimin enggak ngerti kalau dia orang Syiah, tata cara salat orang Syiah, kecuali kalau memperhatikan dengan seksama, dia tata cara salatnya beda sama kita. Ya, maka akhirnya beberapa kawan ini berbisik, kemudian mereka pergi ke tempat lain karena mungkin terganggu dengan pertanyaan Anda. Dan juga setelah Jumatan misalnya, ada di antara mereka yang ketika khotib lagi khutbah ini malah sholat. Ketika khotib lagi khutbah ini malah sholat, dan sholatnya ajaib. Sholatnya itu berbelas-belas rakaat dan gak habis-habis, subhanallah. Ya, dan tata cara sholatnya ada bedanya dengan kita. Maka subhanallah ini. Dan ketika sholat Jumatnya 2 rakaat sholat Jumat, malah justru orang ini malah kemudian ke tempat Zam-Zam dan menuhin air minum dia, untuk ngambil air Zam-Zam yang banyak gitu loh. Subhanallah,
Justru ketika kita sholat, dia malah apa? Malah ngambil air minum. Ketika kita dengar khutbah, dia malah sholat. Subhanallah. Dan kemudian Anda ngobrol dengan seorang dari Irak. Ada saudara kita dari Irak yang juga melihat keganjalan sholat mereka. Anda ngobrol dengan beliau. Dan Masya Allah, orang Irak itu, subhanallah, Irak itu dulunya adalah peradaban Islam dan ilmu itu di Irak, di Baghdad terutama. Itu Masya Allah. Bahasa Arabnya orang Irak itu lebih bagus daripada bahasa Arabnya yang dipakai oleh orang Saudi pada umumnya sekarang. Kalau antum ketemu orang Saudi, antum ngajak bahasa pakai bahasa kitab gini, mereka mungkin akan membalas bahasa pasaran. Karena mereka lebih mudah bagi mereka bahasa pasaran, bahasa rakyat kecil, bahasa sehari-hari. Tapi kalau ketemu orang Irak ini malah justru bahasanya itu lebih fusha, lebih bagus, lebih formal. Bahas kita ngajak dia bahasa kitab, dia juga akan merespon bahasa Arab formal kitab. Anda berbincang dan ini ternyata Syiah di Irak itu separuhnya Irak Syiah, separuhnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah maksudnya yang berlawanan dengan Syiah. Ya, maka Anda berbincang dengan beliau di Irak juga banyak orang Syiah dan kata beliau, kata saudara kita ini Ahlus Sunnah dari Irak, orang-orang Syiah itu mereka salat kadang malah di jama', yaitu dirapel salatnya, baik jama' takhir atau jama' takdim. Jadi makanya mungkin itu salat sampai banyak, berapa rakaat, banyak banget, itu bisa jadi untuk merapel salat yang lalu yang ditinggalkan, atau untuk kedepannya dia menjama' takdim salat, bisa 2 hari atau seminggu ke depan dia nggak salat lagi, udah dirapel ketika itu. Subhanallah. Ya, kalau kita kan biasanya gaji yang dirapel. Ya, kalau ini sholat di rapel, Masya Allah. Dan rapelnya yaitu bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari ke depan. Ya, dan ini tidak ada dalam Islam seperti ini. Ya, kemudian juga kadang setelah Jumatan ada yang terindikasi Syiah, nah tanya langsung ke orangnya ini, berapa orang ini, tanya, anta Syi'i, min aina anta? Ana min Bahrain. Anta Syi'i? Lah, Syi'i, Sunni, sawa kata dia. Sama. Ini untuk mengaburkan masalah supaya dianggap mereka ini sama dengan kita. Lah, mereka enggak sama dengan kita. Ya, sebagian mereka akidahnya malah kufur. Ya, sebagian mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan mereka hakikatnya hanya mau berimamkan dengan imam yang ma'sum bagi mereka. Ya, dan sebagian mereka menganggap kita itu khabith, najis, dan juga para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum rata-rata dikafirkan oleh mereka. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, apalagi Umar bin Khattab. Ini 2 individu yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu ibunda kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan juga khalifah kita, yaitu Umar bin Khattab. Benci sekali mereka. Ya begitu. Jadi orang Syiah seperti itu aslinya ya. Cuman karena sekarang orang-orang Syiah banyak yang melebur di kalangan Ahlus Sunnah, maka mereka banyak bertaqiyah dan memposisikan seolah-olah serupa dengan seragam kita dalam sholat, padahal hakikatnya tidak. Dan juga ada beberapa masjid yang memang masjid yang dikuasai oleh orang Syiah yang tata cara sholatnya ada sedikit berbeda. Ya begitu. Adapun Ahlus Sunnah, fayarawna as-salata khalfal wullat wa in kanu fusaqan aw jairin. Maka mereka memandang salat tetap sah, boleh di belakang para waliul amri, para pemimpin atau para imam, walaupun mereka adalah orang-orang fasik, imamnya fasik atau imamnya zalim, maka tetap fatusalla khalfahum al-jumu'ata wal jama'ata wal 'id. Dan tetap Ahlus Sunnah itu sah, boleh salat di belakang imam-imam fasik atau fajir di salat Jumat atau di salat jamaah atau di salat Id. Ya, khususan idza lam yakun hunaka imamun ghairuhu. Lebih khusus lagi kalau enggak ada imam lainnya atau enggak ada masjid lainnya, ya udah di sini aja daripada tidak salat berjamaah. Ya, daripada tidak salat berjamaah lebih afdal antum salat berjamaah walaupun dengan imam yang antum tahu dia zalim dan fasik, dibandingkan antum salat di rumah. Iya, urusan bapernya antum, misalnya enggak sukanya antum dengan imam ini karena dia mungkin telah merampas harta antum misal, atau mungkin dia pedaku riba atau dia yang mengkorupsi atau dan seterusnya, itu urusan lain. Sama dia masih beriman, masih muslim, maka sah salat kita di belakangnya. Maka kemudian dikatakan bahwasanya
ini adalah di antara usul, yaitu di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisihi Ahlul Bid'ah. Ya, taib. Kemudian dikatakan di sini yusalla khalfal fasiqi fi halain. Ya, salat di belakang imam yang fasik itu ada dua keadaan. Al-halul ula, keadaan pertama, idza kana imamul muslimina wa laysa lin-nasi imamun. Jika dia, yaitu imam yang fasik inilah imamnya kaum muslimin, imam masjid misalnya, atau imam besarnya, dan imam fasik ini dan tidak ada imam lain yang menggantikannya. Ya, kalau misalnya nih kita di kampung dan hanya ada satu masjid misalnya, dan tapi imam rawatib masjid itu fasik, kita tahu kefasikannya, ya, dan nggak ada masjid lain, kalaupun ada lumayan jauh, maka kita ya mau nggak mau sholat di sini. Maka faman shalla wahdahu wa taraqa as-salata khalfahu fahuwa mubtadi'un 'inda ahli sunnah. Maka barang siapa yang sholat sendiri dan meninggalkan sholat bersama imam itu, maka dia adalah mubtadi' ahlul bid'ah. Bagi ahlu sunnah ini adalah orang yang menyimpang. Suf, lihat, kita nggak mau berimamkan dengan orang fasik ini padahal nggak ada imam lain. Mendingan saya sholat sendiri. Maka ini adalah bentuk kebid'ahan. Tuh, ahlu sunnah malah justru lebih menyerukan kepada persatuan loh dalam masalah ini. Walaupun kita tidak setuju dengan kefasikan orang imam ini, kita tidak setuju dengan kebid'ahan imam ini. Selama kefasikan dan kebid'ahannya tidak membuat dia keluar dari Islam, maka apa? Maka kita nggak masalah berimamkan dengan dia. Apalagi dalam konteks tidak ada imam lain, atau tidak ada masjid lain yang lebih afdol imamnya gitu loh. Maka siapa yang sholat sendiri hanya karena imam itu imam yang fasik atau fajir, maka justru kita yang terjatuh ke dalam kebid'ahan. Taib, al-hal ats-tsaniyah, yaitu keadaan kedua, idza lam yatarattab ala tarki as-salati khalfahu mafsadah ka'an yahsula insyiqaq bainal muslimin wa tahsul fitan wa mihan fa idza kana hunaka imamun ghairuhu wa lam tahsul mafsadah wa shallaita khalfahu wa tarakta as-salata khalfal adl fakhtalafa al-ulama fi sihhati as-salati wa adamiha. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana kalau misalnya imam masjid dekat rumah kita dia fasik. Ya, dia fasik atau zalim, ya. Namun ada juga imam lain di masjid lain yang mungkin lebih jauh lah. Dan mungkin lebih jauh. Ya, dan imam yang di masjid lain ini imam ahlus sunnah, bagus dia, adil, bagus. Yang dekat rumah kita fasik, fajir. Ya. Maka gimana nih? Kalau misal kita sholat malah di belakang imam yang fasik, kita enggak sholat di belakang imam yang adil, ahlus sunnah wal jamaah. Kita sholat di masjid yang seperti ini. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan solat kita atau tidak asahnya solat kita. Namun yang sahih adalah sesuai mazhab Maliki dan Hanbali, bahwasanya itu mazhab Maliki dan Hanbali malah justru menganggap solatnya tidak sahih dan harus diulang. Tetapi yang sahih adalah mazhab Hanafi dan Syafi'i, bahwasanya solatnya sah namun makruh. Solatnya sah namun makruh, dan ini yang sahih. Jadi konteksnya begini. Misal imam kita rumah dekat dengan masjid atau masjid terdekat dengan rumah kita, imamnya kita tahu nih zalim imamnya nih. Imamnya fasik. Namun ada masjid yang lebih jauh. Ya, imamnya ini ahlus sunnah wal jamaah dan masjidnya bagus. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalnya kita enggak sholat di masjid ahlus sunnah, malah sholatnya di masjid yang imamnya zalim? Kita malah prefer berimamkan dengan imam yang fasik atau zalim ini. Para ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hanbali, salatnya tidak sah kita dan harus diulang. Namun pendapat yang lebih sahih yaitu yaitu mazhab Hanafi dan juga Syafi'i, bahwasanya salatnya sah namun makruh. Salatnya sah namun makruh, jadi tidak berdosa. Dan itu adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan dalil apa? Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Yusalluna lakum ya'ni a'immatun lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Maka salatlah kalian di sini, salatlah kalian walaupun di depan imam-imam ini. Kalau imam ini punya salah, ya fa in asabu, kalau imam ini fajir atau fasik, fa in asabu falakum walahum. Kalau imam ini salatnya benar, maka untuk kalian pahalanya dan untuk imam ini pahalanya. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Adapun kalau misalnya imam ini salah, mungkin punya dosa besar, kefasikan, kefajiran, zalim, maka itu dosanya buat dia sendiri dan kalian tetap dapat pahala salat berjamaah. Itu enggak ngefek gitu kepada diri kalian karena kalian tidak sedang mengikuti kezalimannya. Kalian hanya mengikuti keimaman dia dalam salat dan itu selesai. Urusannya urusan salat, bukan urusan di luar salat. Kecuali kalau misalnya antum mendapati imam ini enggak becus jadi imam dari segi rukun salatnya. Salah satu rukun salatnya. Misal antum komplain, ini imam enggak benar baca Al-Fatihahnya. Itu banyak yang nanya ke ana pribadi dan juga mungkin ke asatidzah lainnya. Gimana kita, ini imam di dekat rumah saya ini enggak becus dia baca Al-Fatihah atau enggak benar. Lafal enggak becus baca Al-Fatihah atau enggak benar. Ini perlu dirinci. Enggak becusnya di mana? Enggak benarnya di mana dulu? Ya gitu. Di mana gitu loh. Kalau misalnya ketidakbenaran baca Al-Fatihah ini merupakan lahan jali yang bisa mengubah makna, kesalahan yang jelas dan bisa mengubah makna ayat, maka di sini terjadi khilaf di antara ulama. Namun kalau misalnya kesalahan bacaan Al-Fatihah imam itu hanya di masalah panjang pendek atau mungkin makhrajnya sudah hampir benar, ya, namun menurut antum kurang puas aja dengernya, ya, sinnya itu bukan enggak sin banget, ya, atau gimana? Mungkin makhrajnya udah pas, cuman mungkin kita ahli tajwid misalnya, ya, ngerasa ahli tajwid, panjang pendeknya juga kurang gitu. Misalnya waladhdallin, kan harusnya panjang satu, dolin, tapi waladhdallin gitu misalnya. Maka ini lahan khafi atau kesalahan yang tidak mengubah makna, maka ini sah, nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan. Tapi kalau lahan jali yaitu kesalahan yang fatal yang bisa mengubah makna atau mengubah harokat atau mengubah ayat atau mengubah huruf, maka ini diperselisihkan oleh ulama. Kita kasih contoh. Kalau misalnya sebabnya adalah dia ketuaan atau karena pendidikan lampau itu memang beda tajwidnya dengan sekarang yang lebih mudah. Misalnya orang Jawa, dia imam udah usia 70 tahun dan dari dulu dan udah alot lidahnya, nggak bisa diajarin lagi ngomong alhamdu jadi alhamdulillah, ngalamin pakai nggak. Nah ini masalah ini sebenarnya. Nah gini, sebaiknya kedepannya kalau kita tahu imamnya fulan, bapak atau mbah fulan, dan dia bacanya nggak benar, besok itu jangan kita bermakmum menjadi makmumnya, cari masjid lain. Bukan karena dia ahli bid'ah, bukan, tetapi karena bacaan Al-Fatihah ini yang ngawur gitu loh. Namun kalau misalnya tidak ada masjid lain, ya, atau kita sudah kadung sholat di situ, ternyata bacaannya kayak gini nggak kena gitu, maka apa hukumnya? Ini diperselisihkan oleh ulama. Namun yang lebih sahih, kalau konteksnya seperti ini, maka semoga diberi uzur bagi bapak itu, bagi mbah itu, diberi uzur karena pendidikan dia dulunya seperti itu. Dan dia tidak ada maksud sama sekali untuk meremehkan Al-Quran atau bagaimana, maka yang seperti ini mudah-mudahan diberi uzur. Namun kalau imamnya masih muda, atau masih mungkin belajar di bawah 40 tahun mungkin, namun kayak gitu bacanya, ngalamin, ya, Ar-Rahman, roh, kan orang Jawa kadang ha jadi kha, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan fatal. Ini mengubah ayat dan ini nggak boleh. Seharusnya DKM itu menstop imam tua ini ganti dengan yang muda gitu loh. Ya kan harusnya. Ya. Namun ya kadang susah mau nyetop, ya ini founder gimana? Ini living legend, ini nggak bisa. Ya.
Atau diganti yang muda, tetap aja kayak gitu bacanya. Kalau misalnya itu yang tua, maka mungkin masih dimaafkan karena diberi uzur. Adapun yang muda, ini nggak bisa diberi uzur. Harus belajar dan nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi imam. DKM bisa kena dosanya itu. Tapi kalau tua kadang-kadang susah, mau dicopot jabatannya, lah ini ya ketua DKM, ya kan? Udah susah, ya udah. Yang muda, nah ini yang nggak boleh. Yang muda masih kayak gitu harus belajar, harus diusulkan supaya belajar tajwid lagi. Ya, dan ketika itu muda dan kemudian bacanya seperti itu, ulama beda pendapat. Namun pendapat yang ana lebih pegang, ada dua pendapat. Pendapat pertama, salat kita sebagai makmum tetap sah, lanjut. Berangkat dari hadis ini, yaitu yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya, kalau misalnya imam itu salah, itu urusan dia, ya kita enggak ikutan salah. Itu kan salah dia aja imam. Tapi dalil ini tidak, wallahu alam, ini jawaban untuk pendapat pertama ini, dalil ini tidak untuk itu. Karena ini berkaitan dengan rukun salatnya langsung. Rukun salatnya yang zahir, yang jelas terdengar di kita. Dan tidak ada uzur buat dia. Maka kita boleh, ini pendapat pertama, kalau pendapat pertama diterusin. Pendapat yang kedua, bahwasanya kita memisahkan diri. Karena apa? Karena salatnya imam ini sebenarnya tidak sah. Maka dikatakan dalam kaidah, man sahhat imamatuhu, man sahhat salatuhu, sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah keimamannya, barang siapa yang sah salatnya, maka sah keimamannya. Jadi kalau misalnya tidak sah salatnya, dia nggak sah jadi imam, sehingga berefek pada makmum yang jelas tahu bahwasanya ini tidak sah salatnya. Gitu Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau imam ini baca Al-Fatihah kan rukun. Kalau misalnya baca surat biasa, maksudnya di setelah Al-Fatihah, salah-salah, itu nggak mempengaruhi keabsahan salat. Tapi kalau membaca Al-Fatihah dan ternyata lahan jali, lahan yang kesalahan terang-terangan yang mengubah makna dan tidak diberi uzur, maka sebenarnya salat imam ini tidak sah, sehingga tidak sah keimamannya, gitu loh. Lah dikiaskan dengan yang lain misalnya. Dan kita tahu itu tidak sah, gitu loh. Maka kita keluar dari keimaman, dari jemaah. Nah, kalau misalnya nih contoh lain, nazir dari hal ini, imam dia. Udah bacanya benar. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, terus sampai selesai salat. Dan setelah selesai salat, imam ini baru ingat bahwasanya ini kan selesai salat, jemaah masih ngumpul. Imam ini baru ingat kalau tadi malam junub, ini salat subuh misalnya, tadi malam junub dan saya belum mandi. Sah enggak salat imam ini tadi? Sah? Lah enggak lah, kan belum mandi junub. Enggak sah salatnya. Nah, masalahnya sekarang makmum gimana nih gitu kan? Makmum nggak tahu sebenarnya hal ini kan, gimana bisa tahu gitu kan? Namun dia kan tahu salat dia nggak sah. Salat dia nggak sah. Gimana? Sebagian ulama mengatakan ketika masih pada duduk baru selesai salat dan disadari bahwasanya dirinya tidak sah salat tadi, maka dia perlu memberitahu makmum bahwasanya salat dia tadi tidak sah, maka diulang. Tidak harus memberitahu sebab tidak sahnya, jangan, kalau bisa jangan malu ya. Jamaah sekalian, mohon maaf sebelumnya, ini saya mohon maaf mungkin ya jangan kecewa ya. Jadi saya berat untuk mengucapkannya, namun sepertinya harus, bahwasanya saya tadi malam junub. Ya, dan qadarullah saya lupa mandi junub, ya, sehingga sholat saya tadi tidak sah. Ya, kira-kira gimana? Ketika jemaah diberitahu seperti itu, maka jemaah sholat ulang. Kenapa? Karena sholat yang tadi imam tidak sah. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Oh, itu kan imamnya, saya mah sah. Itu pendapat pertama. Tapi yang lebih sahih pendapat yang kedua. Ketika makmum tahu ketidaksahan salat imam, maka makmum itu tidak sah salatnya. Begitu. Kecuali kalau imam ini gengsi. Saya bakal salat nanti, salat lagi lah nanti, saya habis ini mau langsung mandi terus salat. Tapi saya kan imam besar. Masa saya kasih tahu ke orang-orang
bahwa saya junub gitu kan. Dah biarin aja, mereka nggak tahu. Maka ketidaktahuan jemaah ini gimana? Sah nggak sholat mereka? Sah, karena nggak tahu bahwa saya imam sholatnya tidak sah. Tapi bebannya di imam karena membohongi publik gitu kan. Ya, membohongi publik. Maka imam misalnya langsung pulang terus mandi junub, kemudian sholat dia. Sholat. Ya, begitu. Ya, taib. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka diriwayatkan bahwasanya mereka sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini dikenal safah, suka membunuh. Maka dikenal sebagai orang penguasa yang fasik dan zalim. Kendati pun begitu, para sahabat Nabi yang sebenarnya derajat mereka, keislaman mereka lebih tinggi dari Al-Hajjaj bin Yusuf, itu tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang yang fasik dan suka menumpahkan darah, makanya disebut safah. Karena suka menumpahkan darah orang tanpa hak. Tapi tetap sholat di belakangnya. Ya, di sini juga para sahabat sebagiannya, ini setelah Nabi SAW wafat ya. Para sahabat sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang mana Al-Walid bin Uqbah ini adalah penguasa atau gubernur daerah Kufah. Ya, diutus oleh Utsman bin Affan di pemerintahan Utsman bin Affan. Maka Al-Walid bin Uqbah ini diutus sebagai gubernur di daerah Kufah. Namun beberapa sahabat tetap sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah ini. Padahal Al-Walid bin Uqbah ini yashrabul khamr, suka minum khamr. Suka minum khamr. Dan itu jelas fasik dan orang-orang tahu dia suka minum khamr. Bahkan hatta innahu shalla bihim marratan al-fajr wa huwa sakran. Bahkan pernah juga si Al-Walid bin Uqbah ini mengimami sholat suatu ketika ya di sholat subuh itu dalam keadaan mabuk. Ya, ajaib ya, biasanya orang mabuk itu ini subuh-subuh mabuk ini. Ini spesial ini Al-Walid ini. Fa shalla bihim as-salata arba'an. Kemudian sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Nah, ini efek mabuk ikhwan. Subuh 4 rakaat ya. Maka setelah dia selesai sholat, terus nengok ke jemaah. Hal turiduna an azidakum? Kalian mau nggak saya tambahin gitu? Udah 4 rakaat, selesai sholat subuh 4 rakaat ditambahin. Pas selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Ngeliatin ke jemaah, mau gue tambahin lagi nggak gitu? Ini pemimpin macam apa gitu kan? Ya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud ketika itu di belakangnya, sholat di belakangnya Al-Walid ini. Ma'zilna ma'aka mundzul yaum fi ziyadah. Ya, kami tetap aja bersamamu. Kami tetap, kepemimpinanmu tetap di sini. Ya, walaupun sudah ditambahin kayak gini sholatnya 4 rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian mengulang sholat dirinya. Karena apa? Kenapa coba mengulang sholatnya? Bukan karena fasik atau zalimnya dia, bukan. Tapi karena nggak sah. Karena sholat orang yang mabuk nggak sah. Iya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat jika kalian sedang dalam kondisi mabuk, sampai kalian tuh ngerti apa yang kalian ucapkan. Maka orang yang lagi mabuk sholat nggak sah sholatnya. Karena dia setengah berakal ketika itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengulang sholat bukan karena kefasikan atau kezaliman Al-Walid ini, tetapi karena apa? Karena sholatnya yang tadi imamnya nggak sah, maka diulang sholatnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa rafa'a amrahu ilal khalifah. Abdullah bin Mas'ud kemudian ngelapor ke Utsman bin Affan, ini urusannya Al-Walid ini nggak bener nih, ya, suka minum khamar sampai sholat lagi mabuk. Fajaladahu wa azalah. Maka Utsman bin Affan kemudian mencambuk Al-Walid. Jadi gubernurnya dicambuk sama presiden. Dan kemudian diasingkan. So, lihat zaman salaf ketika itu. Seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Taib, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sihhatus salati khalfal fasiq. Sahnya salat di belakang orang fasik. Ma'al ithmi fi tarki inkaril munkari idza kunta tastati'u dzalik. Salat di belakang orang fasik itu sah, namun
bisa berdosa jika antum tidak mengingkari kemunkaran kalau bisa. Kalau bisa antum ingkari kemungkaran imam, ya antum ingkari. Kalau antum bisa namun enggak mengingkarin, maka antum bisa berdosa. Cuman tidak mempengaruhi keabsahan salat antum. Amma idza lam yujad illa hadzal imam fa innaka tusalli khalfahu wala karahata bittifaqi ahli sunnah. Adapun jika enggak ada imam lain selain imam ini, enggak ada masjid lain selain masjid ini, maka antum sedahkan salat di belakang dia dan tidak makruh menurut kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Ya, wa man shalla wahdahu wa taraka as-shalah khalfal fasiq fi hadhihi al-halah fa huwa mubtadi' mukhalif li ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang dalam keadaan enggak ada imam lain, enggak ada masjid lain, imamnya fasik atau fajir atau zalim, terus kemudian dia malah salat sendiri aja, saya enggak suka ini orang fasik, ini orang zalim ini imamnya, maka dia salat sendiri karena menghindari keimaman orang fasik ini dalam salat, padahal enggak ada masjid lain, enggak ada imam lain, maka dia adalah mubtadi', dia melakukan suatu kebid'ahan dan menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Ini tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak loh kepada kita. Dikatakan bahwasanya kita ini memecah belah. Bahkan dalam salat aja kita menghukumi bahwasanya sah salatnya, dan bahkan salatlah di belakang imam yang fasik. Salatlah di belakang imam yang fajir, kecuali kalau misalnya kefasikan imam tersebut itu membuat dia menjadi kafir seketika. Ya, nanti akan ada contohnya insyaallah. Dilihat di sini ikhwat sekalian, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, hafizahullah, wal a'immatu aqsam. Imam-imam itu ada beberapa model, ada beberapa kondisi atau status. Yang pertama, faminhum al-imamu masturul hal, yaitu imam yang tidak diketahui keadaannya. Ya, tidak diketahui, maksudnya antum enggak ngerti fikrahnya gimana, amaliyahnya gimana, muamalahnya gimana. Wa huwa alladzi la yu'lamu minhu bid'atun wa fujur. Antum misalnya salat di rest area atau salat di masjid mana, pulang kantor mampir ke masjid mana, itu tidak antum tahu kebid'ahan dia, kefasikan dia, antum enggak tahu karena asing bagi antum. Maka fas-salatu khalfahu jaizatun bittifaqil a'immah. Maka salat di belakang imam yang antum tidak tahu keadaan kehidupannya dan agamanya selama zahir Islam, maka boleh salat di belakangnya dengan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi bukan merupakan syarat berimamkan dengan imam yang diketahui keadaannya. Enggak harus, antum enggak disyaratkan kayak gitu. Karena kalau disyaratkan gitu repot, ikhwan. Antum enggak harus tahu kehidupan imam, biografinya, TTL, kata mutiara dan seterusnya, perlu tahu buat apa. Itu bukan urusan khalas. Kecuali yang mungkin kelihatan jelas ya. Ini udah enggak kelihatan. Antum ke rest area, ke masjid antum tanya-tanya dulu. Imamnya lagi Allahu Akbar, antum tanya marbot, tanya tukang parkir. Imamnya ahlu bid'ah enggak? Ngapain antum tanya seperti itu? Itu malah justru bisa memecah belah seperti itu. Untuk apa? Enggak ada urusan. Ya. Begitu. Kemudian yang kedua, al-imamul kafir. Imam yang kafir, na'udzubillah min dzalik. Imam yang kafir yaitu imam yang kelihatan kekufurannya. Antum tahu keadaan imam ini gitu loh. Bukan yang enggak ketahuan. Ya, misalnya di sini fala tasihhu sholatu khalfahu bil ittifaq. Berimamkan dengan imam yang kafir itu tidak sah salatnya di belakangnya, tidak sah salat kita. Sesuai kesepakatan ulama. Seperti kal quburiyul ladzi yad'u ghairallah wa yadhbahu lil awliya, seperti pemuja kuburan yang menyembah atau yang meminta kepada selain Allah, meminta kepada mayit. Ini kan kekufuran. Ini kekufuran, ini bahaya. Atau yang menyembelih untuk wali-wali tertentu. Antum tahu imam ini seperti itu. Antum tahu imam ini suka menyembelih atau menyiapkan sesajian di pohon bambu. Ditanya, buat apa Pak? Buat penunggunya. Ini kekufuran, bahaya. Ya, ini kekufuran. Yang seperti ini kalau antum tahu persis dan sudah tabayyun dan jelas-jelas kekufurannya dan bukan orang jahil tentang hal ini, maka ini berbahaya. Berbahaya untuk dirinya dan juga berbahaya untuk salat kita. Sehingga salat di belakang yang seperti ini itu tidak sah. Tidak sah. Maka kalau kita misalnya salat di belakangnya dan kita tahu hal tersebut, ya, baik sebelumnya atau setelahnya kita tahu, maka diulang salatnya. Saya kasih contoh.
Dua contoh, ya. Misalnya, atau tiga contoh, sebelum, ketika, dan sesudah. Ya, misalnya sholat subuh aja ya. Sebelum sholat subuh, ya, pas mau sholat, wah, ya yang maju imamnya si Pak Fulan. Dan kita tahu Pak Fulan ini dia adalah dukun misalnya. Dan kita tahu dia dukun. Ya, kita tahu dia dukun dan dikenal gitu bahwa dia suka nyantet orang dan orang-orang suka minta cari hal-hal gaib pada dia dan seterusnya. Maka ngelipir kita, udah nggak mau di sini, sholat di tempat lain. Nggak boleh sholat belakang dia. Namun kita nggak bisa memproklamirkan itu di masyarakat. Kenapa? Karena itu akan mengundang fitnah lebih besar. Maka kita keluar, cari imam lain. Ya. Atau kalau nggak ada imam lain, nggak ada masjid lain, kita sholat sendiri. Entah di masjid itu atau di rumah. Ya, karena nggak sah sholat kita berimamkan dengan dia. Karena jelas kekufurannya dia sebagai dukun. Atau tahu ketika lagi sholat. Sebelum lagi sholat kita nggak tahu. Tapi ketika kita lagi sholat, Allahu Akbar. Bagaimana kita tahu kekufurannya? Misalnya dia kunut subuh. Kunut subuh nggak kekufuran. Kunut subuh sebagian ulama membolehkan. Namun di kunut subuhnya itu dia ditambahkan misalnya ya Muhammad misalnya, wahai Muhammad, inna nastaghith, kami meminta istighatsah, kami minta pertolongan kepada ilaika ya Muhammad gitu. Atau ya aulia Allah, wahai para wali Allah di dalam salatnya. Dan kita tahu ini syirik besar. Yang tahu ini syirik besar. Kita tahu bisa bahasa Arab dan kita tahu maknanya. Maka ini kekufuran yang jelas. Maka kita membatalkan salat kita karena sudah tidak sah lagi salat kita sebagaimana tidak sahnya salat imam itu. Di tengah-tengah salat baru kita tahu. Ya begitu. Dan kita ulang salatnya, kita ulang salat kita. Nah, kemudian atau yang ketiga, contoh ketiga, kita baru tahu setelah selesai salat. Kemudian misalnya ini imam. Ya, oke, kita jemaah Allahu Akbar, Allah. Selesai salat subuh, kemudian kita cerita ke teman-teman, tadi ana sholat subuh di masjid fulan. Oh, siapa imamnya? Fulan, imamnya kayak gitu. Oh, itu tuh dukun. Oh, itu dikenal di sini dukun. Semua udah tahu, sepakat kaum muslimin bahwasanya dia dukun. Antum malah sholat belakangnya. Beneran, udah ijma juhala, ijma orang-orang jahil mereka bersepakat bahwasanya ini dukun. Suka orang-orang pada datang ke dia untuk nyari wangsit, nyariinnya itu. Wah, subhanallah. Kita tapi pas salat nggak tahu kalau dia dukun. Maka sah nggak salat kita dikatakan di sini au ba'daha, walaupun setelah salat. Maka diulang salat kita karena kita tadi berimamkan dengan imam yang salatnya tidak sah. Itu kondisi kedua. Adapun yang terakhir yaitu al-mubtadi', imamnya adalah ahlul bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya atau orang fasik, imam fasik yang jelas-jelas kefasikannya. Maka para ulama mengatakan yang sahih adalah salat di belakangnya sah selama kefasikan atau kebid'ahannya tidak membuat dia terjerumus dalam kekufuran. Maka asalnya salatnya sah. Wallahu taala alam. Itu rincian dari masalah salat di belakang imam yang fasik dan fajir. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.